Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dua pemain bintang dukung Marcelino Ferdinand jelang hadapi semifinal. Punya kesamaan dengan Korsel, Uzbekistan bakal dilibas Timnas. JIZ bantu Venezia kukuh di 3 besar Seri B. Bung Toel buat pernyataan yang bikin warganet makin geregetan. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Dua pemain bintang asal Asia Tenggara yaitu Supanat Moenta dari Thailand dan Ilhan Fandi dari Singapura menunjukkan solidaritasnya kepada Marcelino Ferdinand yang sedang berjuang bersama Timnas Indonesia U23. Di Belgia, dua pemain asal Asia Tenggara, Supanat Moenta dan Ilhan Fandi, nyatanya nonton bareng untuk memberikan dukungan kepada rekan sejawatnya Marcelino Ferdinand. Layaknya Marcelino, Supanat dan Ilhan juga berkarir di kompetisi Liga Belgia. Ilhan bahkan merupakan rekan setim Marcelino di KMSK Denze. Sedangkan Supanat Moenta bermain untuk OH Leuven yang bersaing di kasta tertinggi Liga Belgia. Ketika negaranya masing-masing tidak lagi ikut bersaing, dua pemain Asia Tenggara itu mendukung Marcelino Ferdinand dan Timnas Indonesia U23. Penampilan Rafal Struijk saat Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 benar-benar menjadi buah bibir. Rafal Struijk mendapatkan banyak reaksi tak terkecuali dari pemain Timnas Indonesia pada masanya, yakni Stefano Lillipali. Stefano Lillipali secara terbuka memberikan pujian positif atas pencapaian Rafal Struijk bersama Timnas Indonesia U23. Hal ini patut disadari karena Rafal Struijk memborong 2 gol sekaligus dalam pertandingan di waktu normal yang berakhir skor 2-2 itu. Pemainnya notabene senior Rafal Struijk turut mampir dalam postingan terbaru di kanal Instagram Jumat 26 April kemarin. Stefano Lillipali ikut nimbrung pada kolom komentar postingan Rafal Struijk terkait laga melawan Korea Selatan. Hal ini bisa dipahami dengan apresiasi atas gol yang dicatatkan oleh Rafal Struijk. Kini setelah penampilan di laga melawan Korea Selatan, Rafal Struijk menata pertandingan selanjutnya pada partai semifinal. Namun pemain keturunan Belanda ini dipastikan bakal absen untuk laga mendatang. Garuda Muda yang hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk menguji tiket ke Olimpiade Paris 2024 akan meladeni tantangan Uzbekistan di babak semifinal pada Senin 29 April mendatang. Anggota Esko PSSI Arya Sinulinga yakin bahwa pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong sudah mempelajari gaya permainan dari Timnas Uzbekistan U23. Arya berharap dengan waktu pemulihan sehari yang lebih lama dibandingkan Uzbekistan mampu dimanfaatkan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk dapat mengembalikan kondisi fisik sebelum berlaga di semifinal nanti. Setidaknya saat ini, tim asuhan pelatih Sintayong tersebut mempunyai keunggulan dari segi stamina pemain yang mendapatkan waktu istirahat lebih dibandingkan dengan Uzbekistan. Jelang menghadapi Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala Asia U23, Uzbekistan nyatanya punya kesamaan dengan Korea Selatan. Uzbekistan telah memiliki catatan 12 gol dari 4 laga tanpa sekalipun merasakan gawangnya dibobol. Catatan ini mirip dengan Korea Selatan meski Uzbekistan jauh lebih produktif sebelum tim negeri Kingston tersebut menghadapi Timnas Indonesia U23. Walaupun Korsel mencatatkan 3 kemenangan tanpa kebobolan sekaligus, namun Timnas Indonesia U23 langsung mampu membobol gawang mereka ketika laga baru berjalan 15 menit melalui Rafal Struijk, yang kemudian mencetak gol keduanya pada akhir babak pertama. Setidaknya ini menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan siapapun, bahkan tim yang terlihat begitu perkasa sekalipun. Kabar menarik datang dari bek Timnas Indonesia JIZ yang tampil penuh dalam laga matchday ke-5 Seri B musim ini, di mana klubnya Venezia mampu mengalahkan Cremonese 2-1 di Pensul Stadium dini hari tadi. Venezia masih di zona yang tepat untuk mendapatkan tiket promosi ke Seri A di musim depan. Diketahui dua penghuni teratas klasemen akhir Seri B akan promosi otomatis ke Seri A.
Jiwa kepemimpinan yang diperlihatkan JIZ sempat menuai banyak pujian saat mengukir dua penampilan melawan Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Berkat kemampuannya berkomunikasi dan membangun koordinasi di lini pertahanan, banyak pihak yang menganggap bahwa JIZ menjadi salah satu kandidat yang tepat untuk menjadi kapten masa depan Timnas Indonesia. JIZ pun merasa tersanjung dengan pujian tersebut, namun dia merasa tak begitu fokus untuk menjadi kapten skuad Garuda sebab pemain berusia 23 tahun ini memiliki fokusnya tersendiri bersama Timnas Indonesia. Kepemimpinan Shawn Evans menuai banyak pujian setelah dinilai adil saat memimpin laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Mengawal laga dengan intensitas tinggi tersebut, Evans berhasil membuat sejumlah keputusan tepat dengan bantuan VAR. Warganet pun menilai kepemimpinan Evans sangat adil dalam pertandingan kali ini. Tidak sedikit juga warganet yang berkelakar karena senang dengan kepemimpinan adil dari Evans. Mereka pun bersyukur Timnas Indonesia U23 terhindar dari banyak keputusan kontroversial dari wasit. Korea Selatan U23 harus menelan pil pahit usai dikalahkan Timnas Indonesia U23 dalam drama adu tendangan penalti. Kekalahan ini membuat Korea Selatan gagal melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara beruntun sehingga dianggap sangat memalukan. Sasaran kritik bukan hanya dilemparkan kepada pelatih Hwang Son-hong, tetapi juga KFA yang dianggap gagal. KFA juga memastikan bahwa Timnas Korea Selatan U23 sudah berjuang maksimal untuk memenangkan pertandingan kemarin. Kegagalan ini menjadi tanggung jawab pihaknya dan siap memperbaiki keadaan. KFA juga berjanji bahwa Timnas Korea Selatan akan segera bangkit dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Selain itu, kekalahan atas skuad Garuda juga membuat rencana KFA menjadi berantakan. KFA sebenarnya menyiapkan Hwang Son-hong sebagai pelatih utama Timnas Korea. Sebab pelatih di Timnas Korea tengah kosong menyusul pemecatan Jurgen Klinsmann setelah Piala Asia 2023. Hwang juga sempat melakukan wawancara dengan pemimpin KFA di Qatar, tetapi semuanya menjadi berantakan karena kekalahan dari Indonesia. Sosok Tommy Welly atau lebih dikenal dengan Bung Toel tengah menjadi public enemy. Komentarnya terkait Timnas Indonesia dan sang pelatih Sintayong selalu memunculkan kontroversi yang membuat warganet gregetan. Setelah ekspresinya saat kemenangan Timnas Indonesia U23 viral, kini pernyataan terbarunya dalam acara diskusi di TV One membuat publik gregetan. Dia mendesak STY menyampaikan ucapan terima kasih kepada klub Liga 1. Dia sempat mencontohkan Sumarji, manajer Timnas Indonesia U22 yang menyampaikan terima kasih kepada Liga 1. Bung Toel menilai dengan melakukan hal yang sama, STY bisa menyatukan sepak bola Indonesia dan menunjukkan kebesaran hati pelatih berdarah Korsel tersebut. Namun pernyataan Bung Toel mengundang kritikan dari warganet. Dan saking banyak yang membahas komentator kelahiran Bandung itu, nama Bung Toel pun bertengger di daftar trending topik di X pada Sabtu 27 April.